Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tugas besar kami. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Lintang, lalu ada Johan, Gregorius, dan Taufik. Pada tugas besar pengemasan dalam logistik ini, kami memilih kemasan Nutrisari sebagai contoh produk yang akan diteliti. Yang kami teliti pada kemasan Nutrisari yang digunakan pada produk ini ialah aluminium foil. Kemudian kami mengubah bahan yang digunakan pada kemasan Nutrisari yang kami sarankan dengan kemasan yang ramah lingkungan dan mudah untuk digunakan. Kemasan plastik aluminium foil yang digunakan sebelumnya sangatlah tidak ramah lingkungan dan tidak mudah dibandingkan dengan kemasan yang kami sarankan. Karena kemasan plastik aluminium foil ini sangat lama untuk terurai dan jika lama terurai maka harus melakukan pembakaran pada kemasan agar dapat musnah atau hancur. Sehingga menyebabkan polusi udara dan pada kemasan bioplastik yang kami sarankan tidak harus menggunakan pembakaran, tetapi bisa langsung dimakan atau dicelupkan pada cairan untuk sebagai produk minuman dan makanan. Selanjutnya, ada beberapa data tingkat jumlahnya sampah di Indonesia pada tahun 2021. Ini termasuk alasan kami yang menyarankan untuk mengganti menggunakan EvoWare pada kemasan primer Nutrisari agar mengurangi jumlah tingkat sampah di Indonesia. Di sini terdapat dua data. Data pertama yaitu komposisi sampah berdasarkan jenis sampah. Sumbernya yaitu pertama sisa makanan dengan persen 27,7%, kemudian kayu, ranting dan daun dengan persen 11,7%, kemudian kertas dan karton dengan persen 12,4%, kemudian ada plastik dengan persen 15,5%, kemudian ada kain dengan persen 7,1%, kemudian ada karet dan kulit, selanjutnya ada kaca dengan persen 7%, selanjutnya ada logam dengan persen 7,4%, dan selanjutnya ada sumber lainnya dengan persen 7,6%. Selanjutnya ada data kedua yaitu komposisi sampah berdasarkan sumber sampah. Sumber pertama yaitu dari rumah tangga, yaitu dengan persen 45,9%. Selanjutnya ada perkantoran dengan persen 6,1%. Selanjutnya sumber sampah dari pasar tradisional dengan persen 22,7%. Selanjutnya ada sumber sampah dari pusat perniagaan dengan persen 8,1%. Selanjutnya ada sumber sampah dari fasilitas publik dengan persen 6%. Selanjutnya terdapat sumber sampah dari kawasan dengan persen 9%. Dan selanjutnya ada sumber sampah lainnya. Sampah di Indonesia tiap tahunnya telah mencapai angka 41 juta per ton. Next. Selanjutnya adalah kemasan pengganti. Kemasan yang kami usulkan untuk Nutrisari ini adalah menggunakan bahan biodegradable dan ideal yang berbahan dasar dari rumput laut. Kelompok kami mempertimbangkan bahwa sampah-sampah yang ditimbulkan dari sampah plastik dan aluminium itu telah banyak membuat sampah, sehingga dengan kemasan ini sampah tersebut dapat dikurangi
Dan menurut kami juga ini lebih ramah lingkungan dan dapat menjadi inovasi baru di usaha-usaha Indonesia ini. Keunggulannya adalah dia dapat larut di air, memiliki jangka waktu yang lumayan lama yaitu 2 tahun. Kemudian dia tinggi akan fiber, vitamin, dan mineral. Kemudian untuk biodegradable-nya dapat didesain sesuai dengan brand. Dia sudah halal, aman untuk dikonsumsi, dan juga telah lolos dari standar HACCP. Kemudian dia terbuat dari 100% bahan alami, bahan natural, dapat di-print dan juga dapat di-heat sebar. Next. Selanjutnya untuk pengaplikasian ini menjadi salah satu pertimbangan kelompok kami untuk mengusulkan bahan biodegradable ini. Bahan ini pengaplikasiannya dapat digunakan untuk saset yang cocok untuk Nutrisari ini. Untuk di negara-negara luar atau perusahaan-perusahaan di luar sering juga sudah mulai juga menggunakan bahan ini untuk kopi, gula, dan lain-lain. Untuk itu kelompok kami mengusulkan ini untuk menggunakan pada Nutrisari ini agar lebih ramah lingkungan dan juga menjadi inovasi baru. Next. Jadi alasan kami memilih kemasan dari bahan rumput laut itu karena rumput laut itu kaya akan nutrisi seperti serat, kalsium, protein, dan zat besi, dan juga tidak menimbulkan alergi serta halal untuk dikonsumsi. Kemasan ini dapat bertahan lama hingga beberapa tahun. Proses agrikultur atau penamaannya hanya membutuhkan sekitar 45 hari dan juga ampas dari proses penamaannya dapat digunakan kembali untuk membantu proses pertumbuhan rumput laut. Next. Tujuan dari pemanfaatan rumput laut sebagai kemasan eco-aware yaitu yang pertama mengurangi sampah plastik, yang kedua mengurangi gas emisi, yang ketiga melestarikan laut, yang keempat meningkatkan budidaya serta mendukung petani rumput laut. Baik, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih.